Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Miss Santi di Devotion SD Kristen Terang Bangsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua? Pasti semua dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Dan kita tetap semangat. Pagi ini Miss mau mengajak kita untuk memuji nama Tuhan. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan, Miss mau ajak anak-anak untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu, untuk semua anugerah-Mu sepanjang pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami mampu menangkap firman dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, judul firman pada pagi hari ini adalah Jangan Takut. Sebelumnya, Miss akan mengajak anak-anak untuk membaca Markus 4 ayat 40 sampai 41. Miss akan bacakan untuk kalian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, anak-anak, Miss akan memperlihatkan gambar kepada kalian. Coba anak-anak, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar perahu layar. Anak-anak, misalnya kalian berada dalam perahu ini dan ada badai atau ombak yang hampir menjungkir balikan perahu ini. Kira-kira anak-anak takut atau tidak? Ya, anak-anak pasti merasakan rasa takut. Seperti cerita ini, anak-anak, kalian bisa simak video yang satu ini. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bagaimana anak-anak? Sudah lihat videonya?
Kalian pasti sudah pernah nonton video itu ya, tentang murid Tuhan Yesus yang ketakutan saat ada badai di tengah lautan. Anak-anak, setiap orang pasti pernah mempunyai masalah atau mengalami rasa takut. Sama seperti murid Tuhan Yesus, mengalami ketakutan saat menghadapi badai di lautan. Walaupun saat itu mereka sedang bersama Tuhan Yesus. Dan ini ada di Markus 4 ayat 37. Miss mau tanya dulu kepada kalian, apa saja ketakutan atau masalah yang dialami anak-anak? Yang pertama, anak-anak bisa takut jika lupa mengerjakan PR. Kalau PR itu kan tugas atau tanggung jawab kalian. Jadi ketika kalian lupa mengerjakan, ditanyain miss-nya atau sir-nya kalian belum mengerjakan, takut tidak? Pasti takut ya. Takut dihukum atau takut kena disiplin. Yang kedua, dimarahi orang tua atau guru. Nah, orang tua atau guru bisa marah ke kalian kalau kalian melakukan kesalahan atau tidak taat. Dan kalau orang tua atau guru marah itu bukan berarti tidak sayang kepada anak-anak. Justru karena sayang, ya. Orang tua atau guru ingin kalian lebih disiplin dan punya tanggung jawab, sehingga jika kalian melakukan kesalahan atau tidak taat, mereka akan marah kepada kalian. Yang ketiga, tidak memahami pelajaran. Anak-anak pernah tidak merasakan saat dijelaskan miss atau sirnya tidak ngerti dan kalian takut, maksudnya takut nantinya tidak bisa mengerjakan PH atau PAS atau PR. Yang keempat, takut tidak punya teman. Nah, ketakutannya ini biasanya anak-anak jika kalian pindah sekolah atau pindah rumah baru di lingkungan yang baru, pasti pernah punya perasaan takut tidak punya teman. Yang kelima, takut tidak bisa mengerjakan PH atau PAS. Nah, ini biasanya terjadi jika kalian persiapan kurang matang anak-anak, kurang belajar, kebanyakan main, atau nonton TV. Itu pasti bisa mengalami rasa takut yang nomor 5 ini. Dan yang terakhir, takut tidak naik kelas. Nah, yang keenam ini kalian bisa alami jika pertama, kalian malas belajar. Kedua, nilai-nilainya selalu di bawah KKM. Yang ketiga, jarang mengerjakan PR. Ya, kalian pasti akan takut mengalami yang nomor 6 ini. Dan bagaimana caranya anak-anak menghadapi masalah atau ketakutan itu? Yang pertama, kalian harus mau berdoa. Berdoa pada Tuhan Yesus. Kalian minta pertolongan, minta hikmat supaya bisa menghadapi masalah, bisa menghilangkan semua ketakutan. Yang kedua, kalian harus mau belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh, karena itu memang adalah tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Dan yang ketiga, berserah pada Tuhan Yesus. Anak-anak, kita harus mau menyerahkan permasalahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Hanya kepada Dialah kita harus mengandalkan hidup kita. Nah, Miss harap setelah mendengarkan firman dari Miss Novi, anak-anak bisa belajar untuk menghadapi masalah, belajar untuk menghadapi ketakutan. Nah, anak-anak, sekian firman Tuhan dari Miss Novi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami Bapa agar kami mampu mengatasi semua permasalahan, semua ketakutan, semua kekhawatiran yang kami alami. Ajar kami Bapa agar kami mau selalu berserah dan mengandalkan hidup kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan dari Miss Novi. Selamat pagi. Shalom. Bye. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.